Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana baginda kita Nabi Muhammad SAW menyebut Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, syahrun mubarakun, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadana syahrun mubarak. Kataballahu alaikum siyamu fihi tuftahu abwabal jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi laitun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurima." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Sebagaimana sabda baginda Nabi Allah Muhammad SAW, "Rugi ma anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa rugi ma anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma ansalakha qabla ayyaghfarulah." Sungguh rugi seseorang yang ketika namaku disebut di sampingnya tetapi dia tidak bersalawat atasku. Dan sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya tidak diampuni. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih ridhonya. Sehingga kaum muslimin sudah seharusnya menyambut tamu agung tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Rajab, beliau menyebutkan, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak bergembira dengan dibukanya pintu-pintu surga, dan bagaimana mungkin orang-orang yang berbuat dosa dan ingin bertobat serta kembali kepada Allah tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bagaimana mungkin orang-orang yang berakal tidak bergembira ketika para setan dibelenggu. Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan Ramadan ini berlalu dengan sia-sia. Raih keutamaan Ramadan, yakni dilipat gandakan pahala amal solih dengan sungguh-sungguh. Perbanyak amal ibadah dengan agenda-agenda yang telah tersusun. Apakah itu tadarus Al-Quran, sholat sunnah, sedekah, zakat, itikaf, qiyamul lail, amar ma'ruf nahi munkar, ataupun aktivitas taqarrub lainnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaqarrub kepadanya. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, di mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan atasnya. Dan hambaku terus bertaqarrub kepadaku dengan amal-amal nawafil hingga aku mencintainya." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah diwajibkan berpuasa kepada kita adalah agar kita bertakwa. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu la'allakum tattaqun, yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah
Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu dilaksanakan karena kesadaran jiwa dan akal. Karenanya melaksanakan, memerlukan pengetahuan syar'i akan halal dan haram. Takwa bisa juga dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syar'i terhadap wajibnya mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu merealisasikannya secara praktis di dalam kehidupan. Oleh karena itu, seharusnya pasca Ramadan nanti akan lahir manusia-manusia baru, keluarga-keluarga baru, dan masyarakat baru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bukankah ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah itu tidak hanya bersifat individual? Apa maknanya? Pribadi baik, tapi hidup dalam masyarakat yang mengingkari syariah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, semoga Ramadan kali ini menjadi pemicu bagi kita kaum muslimin untuk mewujudkan ketakwaan hakiki, yakni menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat Islam secara kapal dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Inilah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Semoga Ramadan kali ini menjadi pintu keberkahan bagi negeri kita yang cintai, yang tentu yang kita harapkan adalah menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.